Kita akan melanjutkan pembahasan integral. Pada video kali ini kita akan membahas sebab 4, yaitu aplikasi integral. Tentu untuk luas daerah di bawah kurva. Bersamaan dengan itu, kita juga akan membahas cara cepat untuk mengerjakan soal-soal terkait. Untuk itu, mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Luas daerah dibatasi kurva. Ini yang pertama kali akan belajar mengenai luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Ada berbagai kemungkinan di sini. Pertama, apabila daerah yang diarsinya itu berada di atas sumbu X dan dibatasi oleh kurva Y sama dengan Px serta garis X A dan X sama dengan B, maka luasnya ini bisa kita tulis integral dari batas bawahnya A sampai batas atasnya B, Px dx. Yang kedua, kemudian kita menemukan daerah yang di RC-nya itu berada di bawah sumbu X, maka kita tinggal memberi tanda negatif di depan operator integral supaya kita menghasilkan nilai luas yang positif seperti itu. Batas bawahnya itu A dan batas atasnya adalah B. Dan kita tulis sama dengan 1 negatif integral A sampai B Px dx. Yang ketiga, sama hal apabila kita memiliki fungsi X sama dengan Py, berarti harus kita integralkan terhadap Y untuk kuadrat satu fungsi X ini akan bernilai positif tentunya, jadi ini tidak masalah. Kita tulis saja 1 sama dengan integral dari C sampai D untuk fungsi Y terhadap Y. Yang keempat, apabila daerah yang di RC berada di kuadrat 2 daerah dari yang dibatasi oleh kurva X sama dengan VY dan garis Y, C serta garis Y dan D, maka luasnya kita tulis negatif integral C sampai dVy dy. Kenapa kita kasih tanda negatif sama halnya dengan gambar kedua, yaitu alasannya supaya kita menghasilkan nilai luas yang bertanda positif. Lalu yang kelima, apabila kita memiliki daerah yang di RC-nya berada di 2 daerah, di sini di bawah sumbu X dan di atas sumbu X masih sama-sama kurva Y sama dengan Vx. Di sini kita bisa tuliskan negatif integral dengan batas bawah A sampai batas atas B untuk daerah yang berada di bawah sumbu X, yang ini ditambah integral dari B sampai C untuk Vx dx. Jadi kita tinggal jumlahkan daerah yang di RC itu luasnya berapa. Yang keenam, kemungkinan di sini apabila dibatasi oleh 2 kurva, untuk daerah yang dibatasi oleh 2 kurva, kita bisa tulis luas daerahnya itu adalah integral dari A sampai B untuk fungsi Vx kurang V S1 6 kali, sehingga kita dapatkan daerah yang di RC ini kan Vx segini. 9x-nya itu di bawah segini, luas bawah kurva kan, jadi kita tulisnya seperti itu. Lalu demikian yang ketujuh, apabila kita memiliki dua fungsi X yang dinyatakan Y di sini, X1 sama dengan VY dan X2 sama dengan GY. Maka di sini kita tulis luasnya itu akan sama dengan integral dari C sampai D untuk fungsi Y dikurangi untuk fungsi Y, yaitu VY dan fungsi GY. Di sini terhadap Y, jadi cara gampangnya kalau misalnya luas kayak gini tinggal kanan dikurang kiri, kalau misalnya fungsi Y yang dinyatakan dalam Y, tapi kalau fungsi Y yang dinyatakan dalam X ini kurang bawah itu. Rumus cepat luas daerah dibatasi kurva ya. Kemudian juga kita akan bahas rumus cepat untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Kita akan bahas yang pertama, daerah yang dibatasi oleh 2 kurva, kemudian yang kedua daerah yang diketahui lebar dan tingginya, serta yang ketiga daerah di mana garis memotong kurva di titik puncak. Yang pertama,
1. Apabila daerah yang dibatasi oleh dua kurva seperti ini, kita lihat daerah yang di RC ada garis linear dan kurva parabola di sini yang saling memotong dan ini luasnya. Jadi buat tentukan luasnya kita tinggal substitusikan data-data yang kita miliki. Kebersamaan 1 sama dengan DD garis. Nah, dari mana kita cari diskriminannya 6A2. Itu adalah diskriminan persamaan kuadrat A kali 2 plus B X plus C sama dengan 0. Yang diperoleh dari kesatuan dua kurva, jadi kita punya dua karuni Y1 sama Y2. Selanjutnya itu kalian tinggal samain aja Y1 sama Y2 dan sebagai akibat kalian dapatkan persamaan kuadratnya dibentuknya AX plus BX plus C sama dengan 0. Dari sini kita bisa cari diskriminannya dan kita substitusikan ke persamaan luas dan sebagai akibat kita bisa dapat luasnya dengan cepat. Hal ini tentunya sama ketika kita menghitung luas dengan menggunakan metode integral, tentu yang tadi telah kita bahas. Yang kedua, apabila diketahui lebar dan tingginya kalau parabola sempurna seperti gambar tersebut, kita tinggal tulis saja luasnya 2/3 kali lebar kali tinggi. Nah, kalau gambar kedua seperti itu, untuk daerah yang besarnya itu adalah 2/3 di atas alasannya segini, setingginya itu B, dan untuk luas yang kecilnya itu 1/3 dikali itu ya. Ini B plusnya ini kalikan sama dengan kita menghitung menggunakan integral. Yang kemudian yang ketiga, untuk garis yang memotong kurva di titik puncak seperti ini, kalau dia memotong tepat di titik puncaknya, maka luasnya itu kita tinggal substitusikan data yang kita miliki, yaitu 1/6 kali lebar kali tinggi. Ini tentu akan lebih cepat. Tentunya kalian harus cari dulu titik potongnya di sini, beberapa titik potong di sini, berapa jadi dapatnya nilai tinggi dan nilai lebarnya. Lalu gambar di bawahnya, kalau kita tarik garis ini bentuknya segitiga ya, segitiga. Luasnya yang besar ini adalah 1/2 kali alasnya itu A, tingginya B, dan yang ini itu 6 AB, sisanya yang lengkung. Ini akan sama dengan 1/6 dikali alasnya dikali tingginya. Pada soal luas daerah yang di RC pada gambar dinyatakan dalam rumus di sini, untuk daerah yang di RC terbatas pada selang titik potong kedua kurva, yaitu koordinat dipotong pada gambar telah diketahui pada gambar, yaitu 0,0 dan 5,5. Kemudian karena variabel integralnya menggunakan X di sini, maka diberi batas atas bawahnya berdasarkan absis titik potong atau nilai X sama dengan Y, yaitu untuk batas bawah X sama dengan 0 dan untuk batas atasnya X sama dengan 5. Kemudian perhatikan pada kurva, yaitu Y sama dengan plus X2 plus 6X. Berada di atas garis Y sama dengan X pada interval 0 kurang X min dari 5, maka untuk luas daerah yang di RC itu dapat kita tuliskan integral dengan batasnya adalah 0 dan 5, yaitu Y atas dan perbatasan Y yang atas dikurangi Y bawah, kemudian dx, maka kita dapatkan luasnya integral batas bawahnya 0, batas atasnya 5. Dari persamaan yang atas dulu, yaitu kurva adalah X
X2 plus 6X dikurangi baru persamaan garisnya yaitu X dx, maka pilihan yang tepat adalah A. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.